Nah Allah akan kirim stem cell itu. Nah stem cell yang bangun tubuh kita. Jadi rambut Anda, mata, jantung, paru-paru, ginjal itu stem cell yang bangun. Sampai sini jelas ya? Kan Anda tahu itu toge. Ketemu sel telur, kok kita bisa bentuk gini? Kan maksudnya jadi toge yang gede. Betul ya? Nah pada tangan, jantung, otot, itu stem cell yang bangun. Sampai sini jelas? Dia akan bangun sampai usia 19 tahun. Nah itulah masa pertumbuhan 19 tahun. Ketika 19 tahun, semua stem cell akan turun drastis. Manusia berhenti tumbuh. Nggak tambah tinggi lagi. Ukuran sepatu, nggak mungkin nambah lagi. Nggak mungkin. Anda, ibu, ukuran sepatu berapa? 37 selamanya. Pasti gitu. Setelah 19 tahun. Nanti ya teman-teman ya. Tapi kalau ibu waktu 37 mau 15 tahun, bisa jadi 38. Tapi begitu 19 tahun, seluruh manusia di dunia akan berhenti bertumbuh. Karena jumlah stem cell akan turun drastis. Sampai sini jelas? Nah setelah 19 tahun kita akan masuk namanya fase penuaan. Sampai sini jelas? Jadi kalau hari ini kalian punya anak umur 30 tahun, badannya kontet, cebol, kalian beli obat tinggi, bisa tinggi nggak? Nggak bisa. Minum susu kuda liar, minum susu sapi, nempel sama sapinya langsung, bisa tinggi nggak? Nggak akan bisa lagi. Kenapa nggak bisa lagi? Karena udah lewat tuh titiknya. Sampai sini jelas? Jelas ya? Di sini ada anak kecil nggak? Ada anak kecil. Anak kecil. Cik, saya mau tanya dong, anaknya usia berapa? 6 tahun. Teman-teman, anak 6 tahun. Kira-kira dia cepat tinggi nggak? Cepat tinggi? Anak 6 tahun makan sate kambing 100 tusuk. Kira-kira lehernya nanti kenceng nggak? Nggak. Anak 6 tahun makan kacang mente 5 baskom. Bengkak nggak besok kakinya? Oke. Anak 6 tahun main di pantai jam 7 pagi sampai jam 7 malam full 1 tahun, mukanya flat gak? Lalu kenapa kita enggak? Kenapa kita enggak kebal kayak anak kecil? Ayo, kenapa kita makan, jangan coba ya, makan kacang 5 baskom ya. Jangan coba bu. Kenapa anak kecil? Dilihat yang dimakan sama kolesterol tinggi, urin tinggi. Kenapa anak kecil nggak bengkak, kita bengkak? Stem cell-nya masih aktif. Kenapa? Stem cell-nya masih aktif. Yang kita makan sate kambing, kolesterolnya super tinggi. Kenapa dia lehernya kencang, kita kencang? Stem cell-nya masih aktif. Betul, alasannya cuma satu. Stem cell-nya masih tinggi-tingginya. Masa pembangunan tubuh dia. Kalau luka bakar anak kecil, cepat sembuh. Cepat sembuh. Kalau rambutnya dibotakin langsung, cepat tumbuh. Kenapa kita enggak? Nanti sekarang ya, sekarang nanti ya. Sekarang semua paham ya. Nah, dari mana kita bisa sakit? Dengerin nih teman-teman. Setelah 19 tahun kita menua. Nah, tiap orang sekarang tuanya beda-beda. Ada nggak yang maaf tanpa menyinggung siapapun? Usia 40 tahun, rambut yang dulu tumbuh banyak, hilang kayak padang pasir. Ada nggak? Ada. Nggak menyinggung. Ada nggak? Ada. Jadi dia tua di rambutnya dulu. Udah kayak gitu aja. Ada nggak yang umur 40, mata udah susah lihat? Lihat istri nggak kelihatan, lihat istri orang kelihatan. Ada nggak? Ada. Banyak. Oke. Ada nggak yang ibu-ibu umur 40 tahun, lutut udah kayak? Banyak. Kalau ditanya kenapa bu lututnya? Ya saya udah turun mesin pak, anak saya 2. Baru 2. Ada anak 9 nggak turun mesin bu lututnya. Ayo. Jadi Anda tahu ya, tiap orang punya porsi tua beda-beda. Ada yang di mata, ada yang di rambut, ada yang di lututnya, ada yang di organnya teman-teman. Di jantungnya, olahraga, rajin puasa, olahraga terus bu, serangan jantung. Ada yang merokok, kata dokter merokok membahayakan, kanker, serangan jantung. Dokter udah mati, dia belum mati-mati. Dicek paru-parunya sialnya bersih. Dokternya lebih buruk hasil paru-parunya. Ada nggak? Ada. Nah, sekarang ngerti ya. Ada nggak yang tidak merokok serangan jantung? Ada. Sekarang ngerti ya teman-teman ya. Tiap orang tuanya beda-beda.
ada yang rambut, ada yang mata, ada yang udah pikun. 40 tahun lupa, ada utang lupa, belum bayar, apa sudah lupa. Banyak. Sekarang nanti ya teman-teman ya, kenapa Anda sakit? Karena tubuh kita selalu ada itu aduan. Ada nggak usia 30 tahun gagal ginjal? Ada. Banyak. Kenapa yuk gagal ginjal? Dengan mudahnya kalian pasti bilang, pola makannya jelek Pak. Ya kita orang Indonesia mana ada pola makan sih Pak. Pagi soto boka orang, siang nasi pindang, malam pepet nasi gandul. Satu gagal ginjal, satu enggak. Satu diabetes, satu enggak. Kalau semua 10-10-10-nya dong gagal ginjal. Dia ginjalnya tuh aduan Pak, ampas sedap. Nah pola makan saya setuju mempengaruhi, dia akan mempercepat apa aja. Ngerti ya teman-teman ya? Sekarang paham ya? Maka semua dunia kedokteran pelajari stem cell ini. Lihat slide yang buram ini. Astagfirullahaladzim, saya aja nggak lihat apa ibu-ibu yang udah di sini. Saya masih lihat Pak. Jadi dunia kedokteran pelajari stem cell. Kenapa? Gimana cara kita yang tua ini punya stem cell kalau kayak anak muda? Kira-kira gimana? Ternyata kita akan muda lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi ternyata tubuh kita kayak anak kecil ini dibuat sama Allah memang untuk memperbaiki diri sendiri. Memang tubuh udah dibuat kayak gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Cuma semakin tua semakin susah. Kayak dulu ibu gadis potong rambut pendek cepet panjangnya. Sekarang boro-boro dipotong udah rontok sendiri. Ngerti ya teman-teman ya? Nah dunia kedokteran mulai cari kenapa? Karena nggak ada obat. Minum obat sembuh, nggak ada. Nggak ada memang ini. Orang gagal ginjal diapain? Cuci darah sampai mati. Jantung, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, bypass, selamat bypass, mati juga. Ya, stroke, udah fisioterapi, obat pengencer darah, obat apa semua minum, mati juga. Akhirnya semua kembali ke stem cell terapi itu teman-teman. Next John. Oh ini tadi data medisnya saya nggak jelasin. Nah ini bisa disetel nggak video buram ini? Bisa ya? Saya nggak tahu nih kita tergantung amal ibadah bisa lihat ini. Mudah-mudahan. Nah ini kasusnya teman-teman pengaturan tulang. Ini pengaturan tulang, lutut payah, tua. Aku pernah lihat. Nah ini kasus pasien. Nah ini pattern kelihatan ya. Nah, stem cell itu diambil dari sumsum tulang belakang. Nah, itu teman-teman lihat tuh. Nah, ini caranya dokter udah bikin nih stem cell. Diambil stem cell kita di tubuh kita. Yang udah dikit, yang udah payah, diambil. Nah, Anda lihat nih. Nah, kita orang awam akan lihat ini sel darah merah aja. Oh, ini darah. Enggak. Di sini ada sel darah merah, sel darah putih, stem cell, T cell, diambil, diperbanyak dalam lab, dikultur. Nah, dalam waktu kurang lebih 10 menit aja, dia akan suntik ke tempat yang dibutuhkan. Karena dia pengaturan tulang, suntiknya di tulang. Kalau dia gagal ginjal, suntiknya di ginjal. Kalau dia, kakinya yang busuk, suntiknya di kaki. Kalau dia liver, suntiknya di liver. Nah, Indonesia udah bikin nih, di RSCM. Karena kalau ke rumah sakit, yang saya tahu, saat ini rumah sakit yang bisa lakuin ini stem cell di RSCM. Biayanya alhamdulillah cukup terjangkau 600 juta rupiah. Rumah satu. Cukup terjangkau nggak teman-teman? Hah? Dapat rumah satu Pak. Nah, saya mau tanya sama teman-teman di Semarang. Andai kata kaki kita udah divonis akan dipotong karena diabetes. Lalu kita nggak mau, kita bilang, dok, ada harapan lain nggak? Ada, suntik stem cell. Berapa biayanya dok? 600 juta rupiah. Kira-kira kita ngomong apa tuh? Potong aja cepet dong. Pasrah Potong aja. aja dok. Jangan satu, dua-duanya dia bincang. Biar dia nggak bincang ya. Saya mau absen. Siapa yang sepakat 600 juta mahal? Mana tangannya? Mana yang anggap 600 juta? Mau bisa sembuh ya, bodo amat lah. Mahal. Siapa? Sepakat mahal? Mahal. Mana kan kalian paling suka tuh bilang apa-apa mahal. Mana semua dengar suaranya? Sepakat mahal? Mahal.
Jadi kalau 600 juta mahal, teman-teman mau dengar nggak alternatifnya? Yang nggak nyampe 100 juta, nggak nyampe 50 juta, bahkan nggak nyampe 10 juta. Mau dengar? Mau. Mau? Mau. Pura-pura antusias ya. Kita udah makin mau selesai nih ya. Oke, teman-teman bisa lihat slide yang buram ini. Jadi produk pertamanya namanya Subarasi, si biru. Memang warna nggak kelihatan si birunya, tapi inilah si biru, namanya Subarasi. Satu bak isinya 28 saset. Harganya 1950. Ini kecil. Ini cici ada ini. Nah ini kayak gitu nih boxnya. 1950. Nah sekarang kenapa saya jelasin tadi stem cell? Karena kalau saya nggak jelasin pas stem cell 600 juta rupiah, kalian anggap selalu 1950 mahal. Karena kalian selalu bandingin sama ekstra kunyit, sama Ekstra jahe. betul kan? Iya. Sama multivitamin, pasti dengan 190 mahal. Tapi sekarang kalian udah lihat tadi yang saya jelasin, suntik stem cell berapa? 600 200 juta. Kalau ini keluar alternatifnya 1950, oke nggak? Oke. Oke dong. Karena jangan kalau kalian nggak tahu, kalian bandingin madu, ekstrak ginseng, kunyit, wah mahal. Tapi ada satu teman-teman, satu box ini buatan di Jepang, produk ini dibuat di Jepang langsung, diimpor langsung. Tapi syaratnya cuma satu, minum harus 6 bulan. Teman-teman nggak bisa minum 6 bulan, nggak usah minum. Sampai sini jelas ya? Jelas. Teman-teman, syaratnya terapi kita minum 6 bulan. Teman-teman nggak bisa minum 6 bulan, lebih baik nggak usah minum. Buang-buang duit. Kenapa? Karena ini bukan stem cell. Bedanya apa sih? Waktu Anda minum ini, dia akan merangsang stem cell seakan-akan untuk aktif kerja. Bedanya itu. Beda sama suntik stem cell. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya kita harus 6 bulan diminum. Kalau nggak 6 bulan gimana Pak? Jangan minum, buang-buang duit. Jadi kalian cari yang lain dulu, kayu bajaka lah, minum apa lah, ekstrak kayu lah apa, itu dulu. Di jalan terakhir aja kita nih teman-teman. Nah ini nggak kelihatan seperti biasa ya, karena slide-nya bagus banget. Jadi saya juga nggak bisa kelihatan kita ngomong apa yang di sini juga. Ini klaimnya aja teman-teman ya. Jadi Subarasi apa sih bedanya sama teman-teman lain? Pertama kita produk Jepang. Satu Anda bisa lihat, nggak bisa lihat sih. Anda bisa nggak lihat slide yang buram ini. Satu, klaim yang pertama regenerasi sel. Jadi kalau saya tanya hari ini teman-teman, gimana cara lepas cuci darah? Ayo. Kenapa dia bisa lepas cuci darah? Saya kasih tahu dulu. Cuci darah adalah fungsi ginjal turun, Pak. Contoh fungsi ginjal itu kalau di lab IGFR 100, artinya fungsi ginjal 100%. Nah, turun dia 30%. Fungsi ginjal jadi tinggal 30%. Kalau tinggal 10%, biasanya kita udah mulai mau cuci. Kenapa? Karena turun fungsinya, dia nggak bisa cuci. Makanya butuh ke rumah sakit, pakai mesin dari luar yang cuciin. Sampai sini oke? Sama gimana cara lepas cucinya? Hanya ada satu cara. Naikin fungsi ginjalnya, maka dia bisa cuci lagi. Maka kita nggak perlu cuci di luar. Kira-kira gitu loh. Gimana cara naikin fungsi organ? Tadi yang saya bahas, regenerasi. Maka ini klaim pertama kita, yang buram ini, regenerasi sel. Nomor 2, lancarin pembuluh darah. Nomor 3, anti darah tinggi. Wanita-wanita di Jawa saya tahu lemah lembut semua, tapi ada yang darah tinggi nggak? Ya. Banyak juga walaupun lemah lembut ya. Kalau di Sumatera saya nggak kaget, banyak nggak? Wah darah tinggi semua memang. Kalau di Jawa wanita tetap darah tinggi. Darah tinggi juga. Nah dengerin nih, khusus buat wanita yang darah tinggi, dia nggak boleh minum Subarasi. Nggak boleh. Dia beli, dia kasih minum suaminya karena istri darah tinggi penyebabnya adalah suami. Bukan saya loh yang ngomong. Siapa tadi ngomong suami? Itu bercanda ya teman-teman ya. Dia nggak ngantuk aja. Jadi paten nomor 3 anti darah tinggi. Nomor 5 saya bacainin, nggak usah semua, nanti ngantuk jamaah. Naikin fungsi hati dan membuang asam urat. Teman-teman ada yang tahu nggak sih asam urat sakit apa?
Apa Bu? Asam urat itu sakit apa sih? Penumpukan. Betul, asam urat adalah sebuah tanda bahwa fungsi ginjal turun. Kalau asam urat doang nggak apa Pak, bengkak-bengkak doang, nggak mati kita Pak. Tapi yang paling serem apa tau nggak? Fungsi ginjal turun. Anda mau saya ceritain nggak pasien-pasien cuci darah tuh nasibnya kayak apa sih? Mau saya jelasin dikit ya? Nah, lihat ya, kalau fungsi ginjalnya di bawah 5%, biasanya dia akan cuci darah seminggu 3 kali. Jadi ya teman-teman ya, 3 kali. Sekali cuci darah di rumah sakit itu 1,5 juta sampai 2 juta. Makanya dia pasti BPJS. Nah teman-teman kan di sini paling seneng tuh, kan BPJS gratis. Nah saya ceritain nih. Jadi untuk cuci darah Pak, dia harus antri hari Senin. Jam 7 pagi dia harus datang ke rumah sakit untuk antri. Kapan dia cucinya? Jam 7 malam. Jadi antri jam 7 pagi, jam 7 malam cuci. Cuci itu 2 jam, 3 jam. Jam 9 dia udah selesai, KO. Nah itu Senin. Selasa istirahat. Rabu jam 7 pagi lagi. Kamis KO, Jumat cuci lagi Bu. Jadi siapa yang mau jadi walaupun gratis? Nah saya dengerin ya, orang cuci darah tidak ada yang minta ke Allah sembuh, nggak ada. Semua kita dipanggil semua. Karena capek, ngerti ya? Cuci, nunggu, istrinya nungguin, maknya nungguin, nggak ada yang minta sembuh orang cuci darah. Semuanya minta dipanggil. Nah saya mau nggak saya kasih tips and trick cara melihat ginjal kalian sehat atau enggak? Cara paling cepat. Mau? Mau. Gratis aja mau, coba. Caranya adalah kencing. Jadi kalau kalian kencing pagi, siang, sore, malam, jam berapapun itu, yang kalian harus lihat apa? Ada busanya. Jadi kalau terlalu banyak busa terus menerus itu tanda nggak bagus. Kalau kalian busa langsung ke lab secepatnya cek fungsi ginjal. Jadi pulang dari sini pipis jamaah. Tes pipis. Ada satu syarat. Kalau kalian pipis saya minta dengan mohon jangan kirim ke saya. Udah kebiasaan. Saya di kota lain habis pulang acara dia pipis dia foto. Dia kasih ke saya, Pak menurut Bapak ginjal saya bagus nggak? Jangan foto ya. Nggak ada, saya nggak terima konsultasi saya. Ke dokter Diana masih terima. Kalau saya kagak. Dikirim dong dia pipis semuanya. Tanya bagus apa enggak. Waduh. Jangan ya. Nah tapi itu benar. Jadi kalau kencing terlalu banyak busanya, terlalu rutin. Jadi pagi, busa siang, busa sore, bisa. Coba cek fungsi ginjal. Karena kenapa? Karena kalau dia turun, kita ngerti Pak perbaikinya. Takutnya apa? Sebenarnya kita harus cuci darah tapi kita nggak tahu. Nah, itu kan orang Indonesia gitu. Kita nggak pernah tes lab, setahun sekali, nggak mungkin. Udah sakit baru tes lab. Alhamdulillah, nggak ada pencegahan, lebih baik mengobati. Oke, ini subarasi ya teman-teman ya. Nah lihat ya, kenapa harus diminum 6 bulan? Karena proses regenerasi tubuh kita memang butuh 6 bulan. Nggak ada Bu, bukan sulap, bukan sihir, nggak ada. Nggak ada 1 bulan sembuh, nggak ada. Nggak ada. Ini kalau slide-nya terang, kita bisa lihat nih, oh jantung itu regenerasi 4-5 tahun. Tapi karena slide-nya buram, nah ini masih kelihatan ya. Jadi di Sudarasi ini, testimoni yang paling tinggi, nomor 1 adalah diabetes. Anda bisa lihat diabetes segala kasus. Tadi testimoninya cuma diabetes. Diabetes. Apakah kita gantiin fungsi obat dokter? Tidak sama sekali. Kita AFC hanya melengkapi nutrisi. Ngerti ya? Makanya dokter Diana, kita mau tepuk tangan dulu kan dokter Diana kita. Jadi tidak mengganti peran dokter, tidak mengganti obat dokter, justru kerjasama yang bagus. Ngerti ya teman-teman ya? Nah diabetes teman-teman bisa lihat ya, ini testimoni tapi saya nggak mau klaim kesembuhan. Kenapa? Karena tiap orang bisa beda-beda. Ini cuma mau kasih lihat tuh regenerasi tuh kayak apa sih. Jadi ini subarasi nomor 1, diabetes, 2, stroke, 3, jantung, 4, gagal ginjal. Ini adalah 4 testimoni yang paling tinggi di subarasi. Diabetes datang dari mana? Minuman. Harus
teman-teman di atas 35 tahun cuma boleh minum air putih, kopi pahit, teh pahit, nggak boleh minum yang lain. Saya saranin, jus nggak bagus. Terserah deh orang mau ngomong apa. Ini juga saya konsul sama dokter gizi ya. Sesuatu yang dihancurin nggak bagus, Bu. Anda tahu nggak kenapa orang diabetes nggak boleh makan bubur? Karena itu nasi yang dihancurin, betul? Gulanya jadi tinggi. Makanya orang sakit kalau lemes makan bubur. Kenapa? Karena kalau gula tinggi jadi aktif. Tapi nggak boleh. Jus nggak bagus. Buah paling bagus dikunyah. Air liur pecah, vitamin mineralnya bagus. Jadi teman-teman, apalagi table talk, pesen jus nggak bagus juga, mahal bayarnya. Putih aja. Oke, produk 1 Subagasi udah cukup jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Ya cepet ya, jangan nggak jelas, nggak ngulang kita. Oke, produk kedua Utsukushi, si ungu. Jadi teman-teman senang aja, kita alhamdulillah ini cuma jelasin 40 produk aja. Enggak, cuma 3 udah mau pulang, langsung 40 udah mau pulang. Oke, ini produk kedua namanya Utsukushi atau si ungu. Kenapa sih tadi Subagasi atau si biru? Karena saya yakin mulut kalian atau lidah kalian pasti keseleo. Utsukushi, kusi-kusi, sembarangan. Udah, jadi makanya saya bantuin si ungu. Subagasi si biru. Udah jelas, jangan nanti keseleo kita. Pasti keseleo. Nah, teman-teman, itu Utsukushi isinya adalah basically adalah triple probiotik. Ada yang tahu nggak probiotik apa? Karena ini slide-nya buram, saya jelasin pakai cepat aja ya. Jadi teman-teman, orang di Jepang itu kanker itu nggak kayak kita. Kalau di Indonesia semua kanker ada, betul nggak? Kanker otak ada nggak di Indonesia? Ada. Otak. Ada. Nah, kanker mata. Ada. Kanker hidung. Payudara. Banyak. Usus, paru-paru lengkap. Banyak. Jepang itu sangat kaget. Jadi AFC ini pertama-tama masuk, teman-teman. Kita kan 2017-18 masuk. Dia tuh riset. Oh, penyakit di Indonesia apa aja sih? Dia sangat kaget. Stroke di Indonesia tuh, kanker di Indonesia tuh super komplit. Alhamdulillah. Kita tuh hebat-hebat. Teman-teman tahu, di Indonesia kita adalah juara 5 diabetes sedunia. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Bulu tangkis nggak ada, bola nggak ada, diabetes juara 5. Suatu kebanggaan. Kanker banyak, lengkap. Nggak ada kanker di Indonesia nggak lengkap. Nah, orang Jepang bingung. Dia riset ya, kenapa sih orang Indonesia kanker komplit? Di Jepang enggak, Bu. Kenapa? Ternyata salah satunya adalah orang Indonesia tidak makan probiotik. Contoh, kalau teman-teman umroh, ibu-ibu umroh. Teman-teman umroh, ibu-ibu umroh. Kalian ingat nggak? Apa tuh makanan yang selalu ada yang rasanya asam-asam putih? Habis makan kita makan? Yogurt pasti ada. Kalau teman-teman ke Korea, kalian pasti tahu ada sayur yang orang Korea selalu makan. Kimchi itu probiotik tuh. Orang Indonesia, alhamdulillah, ayam, kangkung, nasi, dan ayam setar. Sayur kacang, jadi kita tidak ada probiotik. Ngerti? Apa efeknya di tubuh kita? Nah, teman-teman dengerin ya. Satu-satunya yang bisa bersihin usus kita, Probiotik. hanya namanya probiotik. Satu-satunya yang bisa bersihin usus, hanya namanya probiotik. Yakult tahu ya? Iya. Nah, 1 botol Yakult 1 miliar bakteri baik. 1 saset Utsukushi 1 triliun bakteri baik, atau 1000 botol Yakult dalam 1 saset. Apa pentingnya usus bersih? Imun tubuh kita, nah dengerin, imun tubuh kita yang tugasnya berantas kanker, tumor, virus. Imun tubuh kita 90% hidupnya di usus. Nah, sekarang ngerti ya? Imun tubuh kita hidup di usus. Kalau usus kita kotor, isinya banyak gembel, banyak cacing-cacing kemih, imun pasti jelek. Nah, Anda bisa lihat imun kalian bagus atau enggak, gampang kena pilek atau enggak. Nah, jadi si Utsukushi isinya triple probiotik. Aduh, patennya anti tumor. Jadi paten itu apa sih teman-teman? Paten Utsukushi Subagasi diklaim
diterima di Korea, di Jepang, dan China. Nah, faktor pertama anti tumor, nomor 2 naikin imun, nomor 3 hepatitis C, mengurangi efek kemoterapi. Nah, unsur sini testimoninya rata-rata kanker semua. Rata-rata kanker, ini lengkap, anak kecil kanker mata, dan bisa lihat kanker mata. Ini namanya Alisha di Palu. Di sebelah kanan walaupun buram kalian bisa lihat Alisha berhasil foto sama David Beckham. Kanker hidung, ini leukemia ya, ini gilang dibakar. Karena cara melihat ginjal kalian sehat atau enggak, cara paling cepat. Mau? Mau. Gratis aja mau, cepat. Caranya adalah kencing. Jadi kalau kalian kencing, pagi, siang, sore, malam, jam apapun itu, yang kalian harus lihat apa? Ada busanya. Jadi kalau terlalu banyak busa, terus menerus, itu tanda nggak bagus. Kalau kalian busa, langsung ke lab secepatnya cek fungsi ginjal. Jadi pulang dari sini pipis jamaah. Tes pipis. Ada satu syarat, kalau kalian pipis saya minta dengan mohon jangan kirim ke saya. Udah kebiasaan. Saya di kota lain, habis pulang acara dia pipis, dia foto. Dia kasih ke saya, Pak, menurut Bapak ginjal saya bagus nggak? Jangan foto ya. Nggak ada, saya nggak terima konsultasi saya. Ke dokter Diana dan masih terima, kalau saya kagak. Dikirim dong dia pipis semuanya. Tanya bagus apa enggak. Waduh. Jangan ya. Nah, tapi itu benar. Jadi kalau kencing terlalu banyak busanya, terlalu rutin, jadi pagi, busa siang, busa sore, bisa. Coba cek fungsi ginjal. Karena kenapa? Karena kalau dia turun, kita ngerti Pak perbaikinya. Takutnya apa? Sebenarnya kita harus cuci darah, tapi kita nggak tahu. Nah, itu kan orang Indonesia gitu. Kita nggak pernah tes lab, setahun sekali, nggak mungkin. Udah sakit baru tes lab. Alhamdulillah, nggak ada pencegahan, lebih baik mengobati. Oke, ini subarasi ya teman-teman ya. Nah, lihat ya, kenapa harus diminum 6 bulan? Karena proses regenerasi tubuh kita memang butuh 6 bulan. Nggak ada Bu, bukan sulap, bukan sihir, nggak ada. Nggak ada 1 bulan sembuh, nggak ada. Nggak ada. Ini kalau slide-nya terang, kita bisa lihat nih, oh jantung itu regenerasi 4-5 tahun. Tapi karena slide-nya buram, nah ini masih kelihatan ya. Jadi di subarasi ini, testimoni yang paling tinggi, nomor 1 adalah diabetes. Anda bisa lihat diabetes segala kasus. Tadi testimoninya cuma diabetes. Diabetes. Apakah kita gantiin fungsi obat dokter? Tidak sama sekali. Kita AFC hanya melengkapi nutrisi. Ngerti ya? Makanya dokter Diana, kita mau tepuk tangan dulu sama dokter Diana kita. Jadi tidak mengganti peran dokter, tidak mengganti obat dokter, justru kerjasama yang bagus. Ngerti ya teman-teman ya? Nah diabetes teman-teman bisa lihat ya, ini testimoni tapi saya nggak mau klaim kesembuhan. Kenapa? Karena tiap orang bisa beda-beda. Ini cuma mau kasih lihat tuh regenerasi tuh kayak apa sih. Jadi ini subarasi nomor 1 diabetes, 2 stroke, 3 jantung, 4 gagal ginjal. Ini adalah 4 testimoni yang paling tinggi di subarasi. Diabetes datang dari mana? Minuman. Harus teman-teman di atas 35 tahun cuma boleh minum air putih, kopi pahit, teh pahit, nggak boleh minum yang lain. Saya saranin, jus nggak bagus. Pasrah deh orang mau ngomong apa. Ini juga saya konsul sama dokter gizi ya. Sesuatu yang dihancurin nggak bagus Bu. Anda tahu nggak kenapa orang diabetes nggak boleh makan bubur? Karena itu nasi yang dihancurin, betul. Gulanya jadi tinggi. Makanya orang sakit kalau lemes makan bubur. Kenapa? Karena kalau gula tinggi menjadi aktif. Tapi nggak boleh. Jus nggak bagus. Buah paling bagus dikunyah. Air liur pecah, vitamin mineralnya bagus. Jadi teman-teman, apalagi table talk, pesen jus nggak bagus juga, mahal bayarnya. Putih aja. Oke, produk 1 subarasi udah cukup jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Ya cepet ya, jangan nggak jelas, nggak ngulang kita.
Oke, produk kedua, Utsukushi, si ungu. Jadi teman-teman senang aja, kita alhamdulillah ini cuma jelasin 40 produk aja. Enggak, cuma 3 udah mau pulang, langsung 40 udah mau pulang. Oke, ini produk kedua namanya Utsukushi atau si ungu. Kenapa sih tadi Subarashi atau si biru? Karena saya yakin mulut kalian atau lidah kalian pasti keseleo. Utsukushi, kusi-kusi, kusi sembarangan. Udah, jadi makanya saya bantuin si ungu, Subarashi si biru. Udah jelas, jangan nanti keseleo kita. Pasti keseleo. Nah, teman-teman, itu Utsukushi isinya adalah basically adalah triple probiotik. Ada yang tahu nggak probiotik apa? Karena ini slide-nya buram, saya jelasin pakai cepat aja ya. Jadi teman-teman, orang di Jepang itu, kanker itu nggak kayak kita. Kalau di Indonesia semua kanker ada, betul nggak? Kanker otak ada nggak di Indonesia? Ada. Otak. Ada. Nah, kanker mata. Ada. Kanker hidung. Payudara. Banyak. Usus, paru-paru lengkap. Banyak. Jepang itu sangat kaget. Jadi AFC ini pertama-tama masuk, teman-teman kita kan 2017-18 masuk. Dia tuh riset. Oh, penyakit di Indonesia apa aja sih? Dia sangat kaget. Stroke di Indonesia tuh, kanker di Indonesia tuh super komplit. Alhamdulillah. Kita tuh hebat-hebat. Teman-teman tahu, di Indonesia kita adalah juara 5 diabetes sedunia. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Bulu tangkis nggak ada, bola nggak ada, diabetes juara 5. Suatu kebanggaan. Kanker banyak, lengkap. Nggak ada kanker di Indonesia nggak lengkap. Nah, orang Jepang bingung. Dia riset ya, kenapa sih orang Indonesia kanker komplit? Di Jepang enggak, Bu. Kenapa? Ternyata salah satunya adalah orang Indonesia tidak makan probiotik. Contoh, kalau teman-teman umroh, ibu-ibu umroh, anak kecil ini teman-teman di kemo lebih dari 110 kali. Yang hebatnya apa? Hebatnya apa anak ini sih? Masih hidup, Bu. Ibu tahu nggak sih kemo itu apa? Saya jelasin nih. Secara singkat, kita 700 orang di sini. Oke? Saya nih sel kanker. Saya ini sel kanker. Ini sel paru-paru, ini sel ginjal, ini kanker. Tempat ini dibom, Bu. Kayak di Gaza tuh, Palestina. Saudara kita dibom. Mati nggak saya? Mati nggak saya? Tempat ini dibom. Mati nggak saya? Kalian semua mati nggak? Nah, kemo kayak gitu. Kemo itu bom, atom, Bu. Kankernya mati? Mati. Tapi yang lain juga. Fungsi ginjal turun. Fungsi hati, HB darah. Makanya kadang orang kanker meninggalnya sama kemonya. Karena keras, Bu, kemo. Wah, rambut doang kalian lihat rontok. Yang di dalam, rontok semua, Bu. Ngerti ya? Nah, Anda bisa lihat. Anak gilang, jangan yang ini, yang kanan masih mending, yang kiri alhamdulillah. Anda lihat 110 kali kemo, leukemia, masih hidup sampai hari ini. Tadi patennya Utsukushi ada yang tahu apa? Mengurangi efek kemoterapi. Nah, inilah sejelas. Ini kanker lambung, ini Mbak ingin punya, ini herpes, ini anak sama kanker mata, kanker hidung. Saya mau kasih tahu teman-teman ya, tapi ya, teman-teman yang kanker, kalau dokter kemo, wajib ikutin dokter. Sampai sini oke? Nah, dengerin nih khusus ibu-ibu, karena di sini alhamdulillah banyak gadis-gadis usia 45 tahun ke atas. Ini saya mau info paling penting. Di Indonesia, 10 wanita, 1 pasti kanker payudara. Di Indonesia, 10 wanita, 1 pasti kanker payudara. Jadi tinggi gak datanya? Tinggi. Nah, saya ada tips sedikit. Di atas 40 tahun, kalian wajib cek payudara. Wajib, pagi-pagi cek. Sendiri cek, jangan suami cek, itu bukan ngecek. Sendiri jangan cek. Nah, kalau ada benjolan, dengerin nih, kalau ada benjolan, secepat kilat langsung ke dokter dulu. Gak boleh takut. Banyak wanita-wanita kanker payudara meninggal, Bapak Ibu, karena takut. Ada benjolan, udah takut duluan, diumpetin, ngerti ya? Mau cerita kesannya aib, nggak mau ke dokter, ke dukun, wah ke tetangga, minum daun sirsak, daun kelor sembarangan, kankernya cepet. Karena kalau kanker payudara stadium 1-2, Bu, harapan hidup tinggi sekali. 3 atau 4 nggak bisa, jujur aja.
Bukan, ya Allah lah yang nentuin. Tapi sangat teratur. Makanya saya saran buat wanita di atas 45 tahun wajib cek. Kalau boleh ke lab lah setahun sekali. CA marker namanya, cek CA. Wajib buat cek. Karena 10 wanita, satu pasti kanker payudara. Wah itu tinggi banget. Nih dengerin juga wanita ya. Kami kalau para suami sakit, 10 suami sakit, 9 istri setia di samping, satu aja yang kabur. Kalian 10 istri sakit, Semua kabur. 9 kabur, gitu ya. Satu yang bertampung lagi hilaf juga tuh dia. Ngapain gue di sini ya? Dia hilaf tuh. Jadi artinya adalah wanita harus menjaga dirinya sendiri. Itu loh maksudnya ya. Makanya cek, karena kanker payudara sangat tinggi di Indonesia. Nomor 1 apa? Kanker di Indonesia. Payudara. 2, cervix. 3, usus. Jadi 2 kanker paling tinggi di Indonesia, cewek semua. Makanya jaga. Jangan main-main ya. Oke, produk terakhir. Alhamdulillah, udah produk terakhir. Saya tahu muka kalian mau pulang. Sama. Oke, produk terakhir kita namanya Hikari ya teman-teman. Nah produk ini tidak perlu 6 bulan. Subarasi Utsukushi wajib 6 bulan. Ingat, nggak bisa 6 bulan, jangan minum. Pak, tapi saya nggak ada duit 6 bulan. Nggak ada yang suruh keluarin 6 bulan Pak. Ada caranya gratis. Nanti diajarin. Tapi sekarang hari ini kalian tahu harus minum 6 bulan. Nah produk ketiga Hikari, Siping nggak wajib 6 bulan. Produk ini dibuat buat apa? 1, anak kebutuhan khusus, autisme, Down syndrome, ADHD, speech delay, khusus dibuat. Kita minta sama Jepang. Karena di Indonesia anak kebutuhan khusus cuma di terapi, betul? Tidak ada nutrisi, nggak ada SOP-nya. Ini kalau ada anak kebutuhan khusus harus ngapain? Nggak ada. Di Indonesia udah di terapi aja. Maka kami minta lah sama Jepang tolong buatin produk ini. 1 untuk anak kebutuhan khusus. Yang kedua otak. Untuk demensia atau Alzheimer. Ada teman bayar utang nggak mau, kasih ini aja biar dia ingat bayar utang. Pokoknya dia bisa ingat lah otak. Terus mata terutama katarak terutama. Ada minus plus silinder cukup mudah, banyak testimoni. Tapi yang pertama adalah katarak. Ada 1 penyakit mata yang sama sekali nggak bisa disembuhin, mata keranjang. Dan coba minum nasi keranjang, lihat keranjang, ternyata itu tabiat gitu, bukan penyakit. Keranjangnya besar. Seneng banget tuh bapak-bapaknya, mata keranjang tawa deh. Oke, testimoninya Hikari pasti anak kebutuhan khusus, rata-rata ya. Nah teman-teman harus tahu Subarasi Utsukushi Hikari 0% gula. Produk ini 0% gula, nggak ada gula. Rasanya manis betul, tapi nggak ada gula. Jadi ya teman-teman, rata-rata testimoninya anak kecil, mata. Oke, produk kita organik, jadi nggak usah takut. Kita produknya medis, tapi non kimia, bukan herbal. Kalau herbal di BPOM nanti izinnya OT, obat tradisional. Kami bukan herbal. Kita organik, bebas hormon, halal MUI. Jadi produk kita ada BPOM, FDA approved, halal MUI, halal Jepang, MIMS. MIMS itu ada yang tahu nggak? Ada. Tahu ya? MIMS itu adalah buku acuan. Jadi produk kita bisa diresepkan dokter di Semarang, di Jakarta, di Jepang, di Jerman, di Amerika. Produk kita bisa diresepin sama dokter. Makanya bukan omong kosong. Ngerti ya? Kalau dok semua produk bisa itu, diresepin aja nggak bisa. Mau kosong. Oke, ini bagian perusahaan. Jadi AS ini perusahaan farmasi paling tua di Jepang. Saya nggak jelasin bagian perusahaan banyak. Kenapa teman-teman? Karena dikit lagi kita mau masuk bulan puasa. Nggak boleh sombong, nggak boleh ria. Makanya saya nggak enak kasih lihat ini. Udah go publik, nanti dibilang ria. Punya kantor banyak, nanti dibilang sombong. Ada yang bilang gitu Pak. Bangun puskesmas sama Pak Menteri, nggak enak juga dibahas. Kan kita mau bulan puasa, nggak boleh ria. Best selling produk, penghargaan, nanti dibilang sombong. Nomor 1 di Singapura, sombong. Rekomuri banyak, nggak enak. Udah langsung di sini aja. Oke, teman-teman, sesuai janji saya, ini 8:30 Anda bisa lihat.
Jadi saya tinggal